Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate dari BTS. Yang pertama, fans sangat menyukai RM yang belajar bahasa Inggris dari menonton Friends, dan sekarang BTS akan muncul di Friends. Telah dilaporkan bahwa acara spesial Friends The Reunion yang akan datang akan menampilkan campuran tamu spesial dari semua genre hiburan, termasuk Justin Bieber, Lady Gaga, David Beckham, Kit Harington, dan BTS. Membawa kembali semua pemeran asli. Reuni spesial Friends akan tayang musim panas ini di HBO Max dengan BTS, Lady Gaga, Justin Bieber, dan lainnya bergabung dengan bintang tamu, tulis Entertainment Weekly. Setelah pengumuman dibuat bahwa BTS akan menjadi bintang tamu, banyak netizen Korea yang membuka komunitas online untuk berbagi kegembiraan mereka. Banyak netizen yang bersemangat dan menyukai bagaimana RM menjelaskan bahwa dia belajar bahasa Inggris melalui menonton Friends dengan ibunya. Sekarang dia akan tampil di reuni spesial setelah sukses secara global. Netizen berkomentar, ini sangat luar biasa. RM belajar bahasa Inggris dengan menonton Friends dan sekarang dia akan tampil di acara itu. Wow, lihatlah line up. Aku sangat bersemangat. Fans lain menulis, selamat untuk RM. Aku tidak percaya grup idola favoritku akan ada di Friends. Yang kedua, Jimin BTS mengungkap bagaimana penggemar memotivasi dia untuk tidak pernah membuat kesalahan di panggung. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Amerika Rolling Stone, Jimin BTS menjelaskan bagaimana ARMY memotivasinya untuk memiliki penampilan yang sempurna tanpa kesalahan dalam menyanyi atau menari. Rolling Stone memperkenalkan Jimin sebagai penari virtuoso yang memiliki pengalaman pelatihan formal. Sebagai anggota yang berbakat, Jimin juga memiliki kemampuan vokal yang luar biasa yang memungkinkannya mencapai nada tinggi di banyak lagu BTS. Jimin adalah seorang virtuoso, penari terlatih secara formal yang juga mencapai beberapa nada tinggi yang paling mustahil dalam katalog BTS, tulis Rolling Stone. Di antara keduanya, hasrat sejati Jimin adalah menari. Faktanya, itu sangat penting baginya, sehingga dia menganggapnya sebagai dunia dan ruang pribadinya. Menari adalah duniaku sendiri dan ruangku sendiri, kata Jimin. Bakat menyanyi dan menarinya adalah sumber dari banyak pertunjukan yang tak terlupakan selama bertahun-tahun. Karena pukulan perfeksionis yang kuat, Jimin mengakui selama wawancara bahwa dia merasa berhutang kepada penggemar atas penampilan yang sempurna setiap kali dia naik ke atas panggung. Dia ingin membalas pengabdian penggemar dengan penampilan luar biasa yang benar-benar tanpa kesalahan. Demi mereka, untuk pengabdian mereka, saya tidak boleh membuat kesalahan, kata Jimin. Jimin dapat yakin bahwa penggemar selalu menghargai penampilannya yang indah. Selain itu, Jimin mengungkap bagaimana BTS bertengkar di masa lalu tapi sekarang seperti keluarga. Jimin menggambarkan persahabatan dekatnya dengan sesama anggota dan menjelaskan bagaimana mereka beralih dari melihat satu sama lain sebagai orang asing menjadi memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Selama wawancara, Rolling Stone mengamati bagaimana Jimin benar-benar peduli pada anggota. Mereka menulis, dia juga sangat terikat dengan timnya. Pengamatan mereka berasal dari penjelasan Jimin tentang bagaimana hubungan BTS berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, perbedaan kepribadian menyebabkan mereka banyak berdebat. Namun, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, mereka semakin dekat. Aspek tentang anggotanya yang dulu dibenci Jimin sekarang adalah hal-hal yang dapat dia terima dan bahkan semakin disukai. Kami adalah orang yang sangat berbeda yang bersatu. Kami banyak berdebat pada awalnya, tentu saja, tetapi saya pikir sekarang, karena kami telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, saya mulai menyukai banyak hal tentang anggota lain yang dulu saya benci, kata Jimin. Saat ini, Jimin menganggap mereka semua sebagai keluarga. Waktu yang kami habiskan bersama benar-benar membuat kami dekat seperti keluarga, kata Jimin. Dan karena mereka adalah keluarganya, dia dapat yakin mengetahui bahwa apapun yang terjadi dalam hidup, dia selalu dapat berpaling kepada mereka. Jimin mengatakan, kemanapun saya pergi, ada tempat yang bisa saya datangi kembali. Saya mulai merasa seperti itu tentang grup kami. Jika kata-kata Jimin bisa menjadi indikasi, maka ikatan BTS benar-benar tidak bisa dipatahkan. Yang ketiga, J-Hope BTS mengungkapkan bagaimana dia menyeimbangkan citra cerahnya dengan realitas kehidupan yang kompleks. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Rolling Stone, J-Hope BTS mengungkap bagaimana dia menyeimbangkan citranya yang selalu penuh harapan dengan pasang surut alami roller coaster emosional kehidupan. J-Hope memulai dengan membahas bagaimana pandangannya telah berubah dari hari-hari hanya menunjukkan sisi baiknya.
Sebagai seorang seniman, ia mencoba menunjukkan emosinya yang lebih kompleks melalui musiknya. Segalanya sangat berbeda dari dulu. Saya hanya mencoba untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya. Saya pikir itu yang paling nyaman bagi saya. Setiap orang memiliki, Anda tahu, sisi yang berbeda dari apa yang mereka tunjukkan. Tentu saja, saya memiliki beban dan tekanan sebagai seniman. Saya hanya menerima mereka apa adanya. Saya hanya mencoba untuk menyatakan bahwa saya akan mengatasi kesulitan ini, kata J-Hope. Dia mengakui bahwa tidak hanya dirinya sendiri, tetapi semua anggota BTS telah menjadi lebih alami selama bertahun-tahun dan nyaman dengan menunjukkan naik turunnya emosi kehidupan nyata. Sebelumnya kami mencoba untuk hanya menunjukkan sisi baik dan sisi cerah kami. Karena nama saya J-Hope, saya hanya mencoba menunjukkan sisi cerah dari grup kami dan diri sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, seseorang tidak bisa merasakan hal yang sama selamanya, jadi saya juga merasakan emosi lain. Saya mencoba mengekspresikan emosi itu melalui musik dan dialog untuk mengekspresikannya dengan cara yang sangat indah, kata J-Hope. Dia mengungkapkan bahwa untuk BTS dan penggemar mereka, ini menjadi situasi yang bisa dikatakan para anggota dapat menemukan penghiburan dalam mengekspresikan emosi mereka yang sebenarnya, sementara penggemar dapat sangat beresonansi dengan tema realistis. Jika saya mengungkapkan hal-hal itu, saya pikir itu juga memberi saya perasaan terhibur juga. Kami telah berkomunikasi dengan penggemar kami sejak kami menjadi artis, tapi sekarang menurut saya itu menjadi lebih alami dan nyaman, kata J-Hope. Lagu J-Hope Ego mewujudkan sentimen ini, merinci perasaan tidak yakin dan takut yang dapat muncul saat mengejar impian Anda. Tetapi, pada akhirnya menemukan kekuatan batin dan menerima jalan yang Anda pilih. Ini benar-benar tentang refleksi diri, merefleksikan siapa saya, ego saya, seperti yang tersirat dari namanya. Ini tentang kehidupan Jang Ho-seok sebagai individu dan kehidupan J-Hope. Dan kesimpulan yang saya tarik dari refleksi batin ini adalah bahwa saya percaya pada diri saya sendiri, dan saya percaya siapa saya, dan inilah identitas saya, dan inilah tantangan yang saya hadapi. Dan saya akan terus menghadapi tantangan ini dan melakukan hal-hal baru dengan mengandalkan siapa saya, kata J-Hope. J-Hope memasukkan emosinya ke dalam liriknya, memungkinkan penggemar untuk merasakan hubungan yang lebih dalam dengannya sebagai seorang artis. Dengan pola pikir sehat ini, bahkan anggota BTS pun mengharapkan dukungan darinya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.